Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Dwi Yuliani. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pada praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Selamat pagi Bu Dwi. Pagi Bu Lena. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah dulu? Tidak. Baik. Nah, di sini saya akan melakukan observasi kepada Ibu Dwi sesuai janji saya kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Dwi. Nah, di dalam supervisi ini tujuan dapat membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Nah, di sini nanti Ibu Dwi dapat bercerita santai saja kepada saya apa saja kendala yang ada di kelas Ibu saat Ibu mengajar. Oke, baik. Kebetulan saya mengajar kelas 6 dan pada saat nanti kegiatan pembelajaran yaitu mata pelajaran matematika dan untuk pelajaran matematika itu pola pikir anak-anak itu sudah fobia terhadap matematika Bu. Jadi tidak ada rasa cinta dengan pelajaran tersebut karena ada ketakutan tersendiri. Itu disebabkan mungkin di rumah tekanan dari orang tua bahwa saat mereka mengerjakan matematika harus nilainya bagus atau tekanan dari guru-guru sebelumnya. Jadi untuk itu saya sebagai wali kelas 6 itu ingin mengubah pola pikir mereka yang awalnya tidak suka dengan matematika, mereka jadi suka matematika. Caranya membuat kegiatan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Oleh sebab itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu rangkaian rusuk yang mereka buat sendiri, rangkaian rusuk dari tusuk sate dibentuk menjadi bangun ruang kubus dan balok. Kebetulan pembelajaran matematika kali ini kan menghitung volume gabungan bangun ruang kubus dan balok. Nah, jadi setelah mereka mengamati rangkaian rusuk dari balok dan kubus itu, diharapkan mereka bisa memahami konsep perhitungan volume bangun ruang tersebut. Kemudian media yang kedua adalah media video menggunakan proyektor. Nah, itu lebih jelas lagi, nanti di situ ada penjelasan cara perhitungannya. Sebelum mendapatkan volume gabungan bangun ruang, mereka lebih tahu dulu rumus volume bangun ruang masing-masing volume bangun ruang tersebut. Nah, kemudian media yang ketiga adalah PowerPoint Bu. Jadi mereka bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus mereka laksanakan. Itu Baik. Area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini? ya, area pengembangannya itu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah ataupun di rumah. Kemudian meningkatkan pengetahuan siswa dan peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, dan meningkatkan keterampilan siswa untuk berani bekerja sama. Oleh sebab itu dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan sesi diskusi bersama teman-temannya, kemudian mereka mempresentasikan di depan kelas. Baik. Strateginya bagaimana? Strateginya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Di kelas itu kan ada yang diferensi konten, proses, dan produk. Terus kemudian menggunakan pembelajaran berupa benda konkret yang tadi saya jelaskan, diantaranya adalah rangkaian rusuk dari tusuk sate itu dibentuk menjadi bangun ruang, kemudian mereka ukur. Setelah mereka ukur menggunakan penggaris, selalu dihitung berdasarkan ukuran yang mereka dapat untuk mencari volume bangun ruang masing-masing dari media dari bangun ruang tersebut. Kemudian setelah itu menjumlahkannya dan mendapatkan volume gabungannya Bu. Terus memberikan kebebasan kepada siswa dengan membentuk kelompok sesuai dengan minat dan pemahaman siswa. Kemudian saya selaku
guru mata pelajarannya atau wali kelasnya mendampingi dan memberikan bimbingan pada setiap kelompok dalam kegiatan pembelajaran tersebut agar mempermudah mereka untuk memahami konsep volume bangun ruang gabungan tersebut. Kemudian intinya metode yang kami gunakan itu mengamati gambar, video, penugasan dan sebagainya. Oke, sudah lengkap sekali persiapan yang akan Ibu laksanakan. Nah, terkait dengan hal itu, ada kesulitan nggak di saat Ibu mempersiapkan segala sesuatunya? Banyak sekali Bu, karena memang untuk mempermudah siswa, untuk mempermudah memahami sebuah rumus atau sebuah perhitungan atau pemecahan masalah, itu yang pertama harus mengubah pola pikir mereka dulu agar tidak ketakutan atau harus mendapatkan nilai yang bagus. Jadi mereka tertekan, itu yang saya perhatikan. Oleh sebab itu, itulah kendala-kendala yang saya peroleh dulu. Oke. Untuk menyelesaikan media pembelajaran tersebut, apakah ada yang membantu Ibu, baik dari rekan sejawat Ibu sendiri? Ada beberapa teman yang membantu saya menyiapkan alat peraga, menyiapkan apa media-media yang saya perlukan. Oke. Nah, Ibu, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kemampuan berdiskusi atau berkoordinasi dengan teman sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Itulah solusinya. Oke. Dari penjelasan Ibu Dwi tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ya Bu ya, dalam strategi yang Ibu akan lakukan, mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Baiklah, ya, insya Allah saya juga akan membantu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Dan terima kasih Ibu Dwi, semoga nanti siang kita dapat melakukan observasi di kelas Ibu. Terima kasih Bu Lena. Sama-sama Ibu. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik yang saya lakukan kepada Ibu Dwi pada pagi hari ini, dan nanti kami akan melakukan observasi di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah belajar bangun ruang sudah belum? Nah, setelah belajar bangun ruang dan mencari volume bangun ruangnya pada hari ini, Ibu berharap kalian bisa nanti bagaimana menguraikan cara perhitungan bangun ruang, kemudian dengan mengamati rangkaian rusun bangun ruang, nanti kalian lebih paham cara menghitung volume bangun ruang tersebut. Dan yang terakhir, setelah kalian mengamati video, kalian bisa membuktikan cara perhitungan volume bangun ruangnya. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan kalian, bangun ruang itu apa? Nak, ada yang tahu? Oh iya, silakan sih Pak. Bangun ruang adalah bentuk geometri yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk si Pak. Baik, anak-anak Ibu, itulah bangun ruang. Kemudian kemarin kan kita sudah belajar bangun ruang balok dan kubus. Balok itu apa? Ada yang tahu tidak? Saya Bu. Oh iya, Seth, silakan. Balok adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki 6 sisi dan setiap sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya. Memiliki 12 unsur, Ya. sudut dan 6 bidang sisi. Semua sisi balok sejajar satu sama lain. Iya, beri tepuk tangan buat ya. Kemudian bangun ruang balok itu apa, Nak? Tadi balok ya, sekarang kubus. Bangun ruang kubus ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan, Medita. Kubus adalah bentuk geometri 3 dimensi yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki panjang yang sama. Memiliki 6 sisi, 12 unsur dan 8 titik sudut. Setiap sudut ada sudut sudut. Iya, terima kasih semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di lingkungan kita ini kan ada contoh-contoh bangun ruang. Nah, kebetulan hari ini yang akan kita pelajari adalah bangun ruang, balok, dan kubus. Nah, untuk yang tahu contoh bangun ruang, balok, dan kubus siapa? Oh iya, silakan Anji. Contohnya kubus, kelas dan dado. Oh iya. Contohnya balok, lemari dan kotak sepatu. Iya, bangun ruang balok contohnya lemari dan kotak sepatu. Kalau kubus contohnya ruang kelas kita dan dadu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Haji. Ya, ada yang tahu lagi selain bangun ruang balok dan kubus, bangun ruang apa? Bangun ruang bola. Oh iya, Penny silakan. Bangun ruang bola, contohnya kelereng, bola basket, dan lain-lain. Ya. Bangun ruang silinder, contohnya kaleng, minuman, tabung gas. Bangun ruang kerucut, piramida, contohnya piramida di Mesir. Iya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, baik anak-anak Ibu, jadi manfaat kita belajar bangun ruang itu banyak sekali, di antaranya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita sudah mengetahui manfaat bangun ruang, contohnya kita mau menyimpan sepatu kita di sebuah kotak, biar untuk menyimpan sepatu. Balok ya, pinter Ajis. Tepuk tangan buat Ajis. Jadi, terima kasih. Untuk menyimpan sepatu itu disimpan di bangun ruang balok. Jadi perlu kita ukur dulu apakah muat atau tidak. Nah, itulah manfaat kita belajar bangun ruang. Nah, anak-anak Ibu, untuk lebih jelasnya, Ibu putarkan video untuk kalian. Silakan diamati. Ya, inilah videonya ya, diamati oleh kalian dengan seksama. Kita lanjutkan materi tentang volume bangunan bangun ruang. Kita lihat soal berikutnya. Tentukan volume gabungan bangun ruang berikut. Oke, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada dua buah bangun ruang. Yang pertama ini adalah balok. Kita beri nama bangun satu. Kemudian yang kedua ini adalah kubus ya. Kita beri nama bangun kedua.
Oke, untuk menentukan volume gabungan, kita cari volumenya satu persatu. Kita mulai dari bangun yang pertama. Volume bangun pertama sama dengan, karena bentuknya adalah balok, maka kita gunakan rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan, untuk panjang balok, kita perhatikan gambarnya, panjang adalah ini ya. Nah, ini sudah ada angkanya, yaitu 4 cm. Kita tulis di sini 4. Kemudian dikali. Nah, untuk lebar, kita perhatikan gambarnya lebar balok yang pertama. Ini bangun pertama ya. Lebarnya adalah ini. Kemudian karena tidak ada angkanya di sini, maka kita cari garis lain. Ini tinggi balok dan sudah ada angkanya, yaitu 8 cm. Maka di sini kita tulis 8. Nah, sampai di sini kita tinggal mengalihkan. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 kali 8 sama dengan 160. Satuannya cm kubik. Oke, sudah dapat volume bangun pertama. Sekarang kita cari volume bangun yang kedua sama dengan. Nah, yang kedua ini bentuknya adalah kubus, maka kita gunakan volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi sama dengan. Nah, untuk panjang sisinya adalah ini ya. Ini sudah dia lebarnya 5 cm. Kita tulis di sini 5. Dan ini juga 5 cm. Ya, nih. 3 sisinya sama panjang. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Satuannya cm kubik. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan untuk mencari volume gabungan. Nah, volume gabungan sama dengan volume bangun pertama ditambah volume bangun kedua. Sama dengan bangun pertama volumenya adalah 160 ditambah volume bangun kedua 125 cm kubik. Nah, kita jumlahkan 160 ditambah 125 sama dengan 285. Satuannya cm kubik. Oke, mudah ya. Semua? Nah, kalau sudah paham, apa yang kamu ketahui tentang volume gabungan bangun ruang? Ada yang bisa? Oh iya, silakan. Oke, beri tepuk tangan buat Nenek. Jadi,
kuat dalam menentukan bangun ruang dapat dilakukan dengan mengetahui rumusnya dan menjadi lebih mudah dipahami ketika kami mengukur setiap rusuk dari media pembelajaran yang disediakan. Kami bisa langsung memasukkan ukuran dari rusuk-rusuk tersebut. Adapun hasil diskusi kami tadi I sama dengan 10, Pi sama dengan P kali L kali T sama dengan 20 kali 10 kali 10 sama dengan 2000 cm kubik. Untuk kelompok video, ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ini presentasi dari kelompok video ya, silahkan dijelaskan Nak. Pertama rumus apa Nak? Iya, pertama rumus balok. Volume balok ya Nak, bukan balok saja. Rumus volume balok. Baiklah, jadi kita simpulkan bersama-sama hasil dari presentasi kalian semuanya bagus dan semua jawabannya benar. Dan ada kelompok yang lebih jelas ditulis di papan tulis, kalian dapat lihat sendiri hasilnya bagaimana cara mencari volume bangun ruang gabungan. Kesimpulannya, untuk mencari volume bangun ruang gabungan itu kalian harus mengetahui terlebih dahulu rumus volume bangun ruang tersebut. Setelah ditemukan, kemudian lalu dijumlahkan. Nah, itulah yang namanya volume bangun ruang gabungan. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Sudah semangat kembali? Serius, sudah semangat? Sudah, oke. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini bahwa untuk mencari volume bangun ruang gabungan itu kita cari dulu masing-masing rumus volume bangun tersebut, baru dijumlahkan ya. Nah, kemudian ini ada lembar evaluasi untuk kalian. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa identitasnya diisi. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai silakan kumpul ke depan. Sudah, silakan kembali ke tempat. Baiklah anak-anak ibu. Jadi setelah melalui kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita sudah belajar mencari volume bangun ruang gabungan kubus dan balok. Jadi untuk kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan sebuah volume gabungan bangun ruang balok dan kubus itu kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari volume, balok, dan kubus, baru kemudian dijumlahkan. Sudah paham semuanya? Ya, untuk tugas di rumah, Ibu sudah share di grup kelas kita. Silakan nanti sampai di rumah dicek, kerjakan di rumah ya tugasnya. Jadi sebelum kegiatan diakhiri, kita menyanyikan dulu lagu daerah. Silakan berdiri.
Berdoa Ustaz. Terima kasih. Silakan diberesi buku-bukunya, kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih ya. Baik, Bu. Nah, ya, berebutan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Risya Dahlena, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus SD Negeri 1 Kedamaian. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu didampingin oleh Ibu Sepa Sepriani selaku pengajar praktik dan rekan saya Dwi Yuliani yang saya observasi. Alhamdulillah, pada percakapan pasca observasi ini kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan, ada percakapan pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Nah, untuk tujuan diadakan supervisi ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya tahu dan juga tindak lanjut ke depannya itu seperti apa agar bisa lebih baik. Ibu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, tidak sibuk ya Bu? Tidak. Ya. Sedangkan tujuan diadakan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri, berefleksi terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan. Baik Ibu Dwi, bagaimana perasaan Ibu Dwi ketika sedang melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin yang sudah kita observasi? Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kemarin membuat saya bahagia karena saya bisa berbagi pengetahuan dan bisa membantu siswa-siswi yang mengalami kesulitan hingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan saya bisa menggunakan model pembelajaran yang baru sehingga anak-anak semakin aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ada nggak hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Alhamdulillah ada. Mereka lebih memahami materi yang sebelumnya saya sampaikan dengan model pembelajaran yang memancing mereka untuk berpikir kritis, sehingga evaluasi yang saya berikan dapat dilakukan dengan baik dan itu hampir 70% bisa melakukannya. Rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam saat ini? Baik, melihat kondisi anak-anak yang memiliki kebutuhan yang beragam, kedepannya saya akan lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing siswa tersebut, yaitu dengan memperhatikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya siapkan, kemudian alat peraga atau media yang saya gunakan lebih inovatif, kemudian model pembelajarannya juga yang merangsang daya pikir mereka, itu yang saya rencanakan untuk kedepannya. Dan yang pastinya saya sebagai guru harus terus melakukan pengembangan diri sehingga saya dapat memberikan pengetahuan saya atau membimbing anak-anak saya dengan baik. Baik, komitmen Ibu Dwi terhadap pembelajaran di kelas itu apa Bu? Kedepannya saya ingin kegiatan di kelas itu, kegiatan khususnya kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih aktif lagi. Oleh sebab itu saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih relevan sehingga anak-anak bisa melakukannya
atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan cukup menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat dilalui dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Iya. Mudah-mudahan setelah adanya kita pasca observasi sekarang ini, apa yang Ibu harapkan menjadi lebih baik lagi ke depannya dan membuat motivasi guru-guru lain yang ada di sekolah kita menjadi kreatif lagi. Baik, terima kasih waktunya Ibu Dwi. Maaf sudah mengganggu aktivitas sendiri pada hari ini. Cukup sekian pasca observasi kami pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.